Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan sukacita ya. Tuhan berikan semangat bagi kita. Tuhan berikan waktu untuk kita menyembah Dia, memuliakan Dia, dan menikmati berkat-berkat-Nya sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal yang keempat. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Yesaya pasal 4. Ya, Yesaya pasal 4 berbunyi demikian. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput, dan orang yang tertinggal di Sion, dan yang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Yang menarik adalah memang Yesaya berbicara tentang penghukuman juga yang akan terjadi bagi umat pilihan ini, umat Yehuda, bangsa Yehuda, oleh karena kesalahan mereka. Tetapi ada sejumlah sisa, ya tidak semua binasa. Ya ada orang-orang yang ternyata memperoleh keselamatan. Ya ada orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah, yang taat kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di ayat 2, di ayat 3 secara khusus dikatakan, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang yang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Yang tercatat, dikatakan yang tercatat beroleh hidup. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya menarik bahwa sekali lagi saya katakan, ya tidak semua umat itu ya, dibinasakan oleh Tuhan oleh karena kejahatan mereka, tetapi ada orang-orang yang setia, sejumlah sisa. Nah, mereka yang setia mendapatkan pemeliharaan daripada Allah, yang setia sungguh diperhatikan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, mereka yang setia ada dalam perlindungan Tuhan. Dikatakan kalau panas ada yang menudungi dari terik matahari, kalau malam ada yang menudungi mereka, dan ada api yang memberikan kehangatan dan cahaya di malam hari. Artinya adalah perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang setia sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Dan dikatakan bahwa yang tercatat untuk beroleh hidup. Wah, ini yang menarik. Yang tercatat untuk beroleh hidup. Nah, mungkin pertanyaan kita begini, kira-kira kita tercatat untuk beroleh hidup atau enggak ya? Nah, saya merenungkan bagian ini adalah saya sedikit maju jauh ke depan ya, ke depan tentang kitab kehidupan, yaitu orang-orang yang dicatat di sana.
Nah, jadi kalau kita belajar nanti ada kitab kehidupan, ada kitab kematian. Ya, kitab kematian itu orang-orang yang akan masuk neraka itu ada di situ, di kitab itu. Kalau kitab Wahyu dikatakan kan jelas nanti akan dibuka kitab itu. Jadi kalau dibuka kitab kehidupan, kira-kira, bukan kira-kira ya, oke lah, kita harus memiliki kepastian dong. Ada enggak nama kita dicatat bukan kira-kira lagi, ada enggak nama kita dicatat di sana? Amin. Bagaimana supaya tercatat di sana? Kemana kita lapor? Ya, kemana kita daftar? Ya, firman Tuhan jelas ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, bagi umat Israel, umat pilihan Allah, umat Yehuda ya, bangsa pilihan ini. Nah, kalaupun nanti setelah masuk dalam pembuangan, mereka kembali dari pembuangan, ini yang sejumlah sisa yang diselamatkan ini, yang kembali dari pembuangan nanti semua ya, suku-suku baik Israel maupun Yehuda ya, 10 suku yang di utara ya, yang terlebih dahulu dibuang, dan 2 suku yang di selatan nanti akan bergabung. Jadi waktu kembali dari pembuangan pulang ke Yerusalem ya lengkap. Ya, jadi nanti Sion Yerusalem itu memang akan dihancurkan, ditunggang balikan, dan ada yang mati dibunuh. Ya, tetapi yang mau nanti Yeremia berkata, jangan melawan bangsa Babel, biarkan kita ditawan. Nah, sebenarnya sejumlah sisa ini, mereka yang taat kepada Tuhan, taat kepada perintah, mereka tinggalkan Yerusalem, tinggalkan Sion, dan mereka mau dibuang. Justru ini yang baik, ini yang benar. Tapi ada yang tidak mau, ada yang berkata, oh enggak, kita harus menang, kita harus melawan musuh. Padahal kan Tuhan yang memang mendisiplin mereka. Nah, orang-orang yang melawan ini binasa semua, dihabisin. Nah, sejumlah sisa yang dimaksud yang mana? Yang masuk dalam pembuangan kemudian nanti akan kembali lagi. Jadi mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manakala kita setia, taat, mau mengikuti firman Allah, ya, kita memberi diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan ya, dikuduskan oleh Tuhan, maka kita akan masuk dalam kehidupan yang Tuhan janjikan itu. Ya, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, di dalam Yesaya berkata begini, apabila Tuhan, di ayat 4, apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya, jadi ada penyucian dulu, pengudusan. Orang-orang yang tidak disucikan, yang tidak dikuduskan oleh Allah tidak akan bisa masuk dalam kitab, tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka tidak akan masuk surga. Jadi yang dikatakan dalam kitab kehidupan adalah mereka-mereka yang akan mengalami kebahagiaan. Ya, yang mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita ini adalah mereka yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Ya, konteks jauh ke depan berbicara tentang nama-nama yang tercatat dalam kitab kehidupan, yang hidup bukan hanya sekedar seperti hidup kita sekarang, tetapi yang hidup untuk kebahagiaan, hidup damai. Dengan kata lain, mereka yang masuk surga, kira-kira begitu. Jadi yang dikuduskan dulu, disucikan, ditahirkan dari segala dosa dan kesalahan. Nah, pun demikian untuk umat pilihan ini, ya, mereka dibersihkan oleh Tuhan. Yerusalem dikatakan, Sion, ya, dikuduskan dari noda-noda darah, ya, dari kejahatan, dari penyembahan berhala, ya, semua harus dibersihkan, ya, harus menjadi tempat yang kudus. Dan sebelumnya kita sudah belajar di pasal 2 bahwa orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Sion, ke Yerusalem. Ya, orang akan berkata, mari kita menghadap Allah, ya, ke gunungnya yang kudus. Ya, ini melambangkan kiblatnya kita itu adalah Yerusalem. Orang akan mengarahkan pandangan kepada Yerusalem, dengan kata lain orang akan mengarahkan pandangannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, kepada Tuhan, dikatakan di sana, tunas yang ditumbuhkan Tuhan. Siapa tunas yang ditumbuhkan Tuhan? Ini berbicara tentang keselamatan yang daripada
Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penting bagi kita, adakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Kalau di ayat 3 dikatakan bahwa yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Tercatat untuk beroleh hidup. Wah, luar biasa. Ya, dahsyat sekali ya. Dicatat untuk beroleh hidup. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Orang-orang yang namanya sudah tercatat untuk luput dari kebinasaan di Sion dan di Yerusalem akan menjadi umat Allah yang kudus. Tahun 586, ya 100 tahun dari firman nubuatan daripada Yesaya digenapi, yaitu tahun tersebut dihancurkannya lah ya Yerusalem. Hancur total, bait Allah dirobohkan oleh bangsa Babel. Dan siapa yang diluputkan? Tidak mati. Kalau kita lihat nubuatan Nabi Yehezkiel itu 2/3 ya. Ya 1/3, 1/3, 1/3, 2/3 habis ya. Ada dengan lambang ya, jenggotnya Nabi digunting ya. 1/3 dihamburkan, 1/3 dibakar, 1/3 lagi ditaruh di tembok ya seperti itu. Ini menunjukkan mereka-mereka yang mau mencoba bertahan, ada yang melarikan diri tetap habis. Yang tidak habis adalah yang menyerah. Ya, Yeremia berkata, ya jangan, kita jangan melawan, kita harus berserah. Nah, inilah yang diluputkan. Jadi nama mereka sudah tercatat, ya, yang tidak dibinasakan di Sion, yang tidak mengalami kematian di Yerusalem ketika ya bangsa Babel datang menyerang mereka. Justru mereka ditawan ke Babel. Nah, di Babel juga mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau mentaati firman Allah, dia akan mengalami keselamatan. Namanya tercatat bahwa orang-orang ini luput dari maut, luput dari kecelakaan, luput dari kematian. Dan bagi kita, ya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau dia mati, kita mati, tidak usah takut. Sebab apa? Surga telah tersedia. Rasul Paulus pernah berkata, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena akan berjumpa dengan Yesus Tuhan. Ya, di mana Yesus berada, di situ kita ada. Yesus tentu berada di surga. Dan dia akan datang menjemput saleh-salehnya, menjemput orang percaya. Sehingga orang percaya itu akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, mengapa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Karena kita sudah dibersihkan, disucikan, ditahirkan dari segala dosa-dosa kita, dari segala kekotoran, dari segala kenajisan yang pernah kita lakukan. Dengan apa kita dibersihkan? Dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus itu sendiri. Kematian Yesus Kristus di kayu salib, ya, membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Yaitu setiap orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Bukankah firman Tuhan katakan yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting dalam perjalanan hidup kita bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Menarik dikatakan di ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Wah, ini memang apa ya? Seleksi lah istilahnya ya. Ya, ini keadilannya tidak bisa disuap. Ya, betul-betul dibersihkan. Betul-betul hangus seperti emas masuk dalam peleburan api yang menyala-nyala. Ya, jadi masuk dalam api ya kemurniannya akan semakin tampak. Ya, yang bukan terbuat dari emas ya hangus ya, meleleh, habis. Tapi emas semakin murni. Jadi semua nanti akan diuji ya.
Ya, akan dibersihkan semua. Nah, jadi dari kita ya sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus harus terus setia. Ya setia dan jangan takut. Ya, nanti kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Suatu pemandangan yang indah ini digambarkan di sini di ayat 5 dan 6, suatu suasana yang indah yang luar biasa dikatakan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang. Untuk apa? Awan siang hari melindungi supaya kita nggak panas, ya nggak kena terik matahari. Ya. Jadi dilindungi, aman, nyaman, ya. Segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, cahaya menerangi, memberi kehangatan, ya. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, pelindung, baik pagi, siang, sore, malam. Orang-orang percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara dilindungi oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi jangan takut. Coba katakan kiri kanan. Jangan takut, engkau dilindungi Tuhan. Jangan takut. Kapan kita takut? Siang, oh ada awan yang melindungi kita. Karya Allah luar biasa. Oh malam ada yang melindungi kita. Memberi cahaya kepada kita. Ada api. Ya, ada sinar kemuliaan Allah. Jadi dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan, kapanpun, situasi apapun, dalam keadaan apapun, perlindungan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Kenapa kita dilindungi oleh Tuhan? Karena nama kita sudah tercatat bahwa kita adalah nama-nama, yaitu kita ini orang-orang, nama-nama kita yang dicatat tadi adalah orang-orang yang memperoleh hidup. Bukan orang-orang yang akan mendapatkan celaka. Bukan orang-orang yang akan mengalami kebinasaan, bukan. Bukan orang-orang yang akan diporak-porandakan oleh dunia. Bukan orang-orang yang akan diporak-porandakan oleh kuasa kegelapan, bukan. Tetapi yang dicatat dalam kitab kehidupan ini atau nama kita yang tercatat untuk hidup, ya kita adalah orang-orang yang akan mengalami ya damai sejahtera dari Tuhan, mengalami sukacita. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Dan kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sebagai tudung, pelindung ya, pelindung. Kalau gini, kalau misalnya kita berjalan di siang hari ada payung, kita pegang payung itu dilindungi. Nah, kalaupun hujan kita tetap ada di bawah payung itu. Jadi ada payungnya, ada yang memayungi, ada yang menudungi, ada yang melindungi. Tuhan sungguh Allah kita yang luar biasa. Dia selalu menyertai kita, dia memberi yang terbaik bagi kita. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Artinya apa? Kita yang ada di dalam Tuhan, yang nama kita sudah tercatat untuk hidup, jangan takut menghadapi situasi yang ada. Ya hujan, badai, apapun yang menerpa, situasi apapun, gelombang sebesar apapun, hantaman-hantaman dunia sehebat apapun, sungguh kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segalanya itu. Hari ini kalau engkau mengalami persoalan, pergumulan, engkau pikir engkau sudah mengalami pergumulan yang berat, yang luar biasa. Ya sebenarnya ada satu hal supaya kita menang, supaya engkau menang. Pikirkan bahwa Allah jauh lebih besar dari pergumulan. Amin. Oh jauh lebih besar. Dia lindungi kita, diproteksi, ya, dilindungi. Jadi seperti kita ada dalam, kalau kita ada lingkaran bulat, kita ada di dalam. Ya, ketika ada serangan-serangan untuk menyerang kita nggak bisa, karena kita ada di dalam. Nah, siapa yang melindungi kita tadi? Tuhan, Allah, yang gagah perkasa, ya, yang menudungi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita setialah, taatlah kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau melakukan firman Allah, hanya mereka yang memperoleh hidup. Orang yang tidak taat, orang yang membangkang, ya orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, orang yang melawan Allah, binasa, habis. Ya habis, ini yang terjadi. Ya umat pilihan ini. Ya Yesaya berbicara, Yeremia berbicara
Tetapi orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara Nabi, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tetap menganggap diri hebat, akhirnya mereka binasa, mati. Di mana matinya? Di Yerusalem, di Sion. Ya, di situ mereka habis. Tetapi yang taat, yang mau mengikuti pimpinan Tuhan, walaupun sepertinya tidak masuk akal, kok malah dibuang orang pilihan ini. Tapi justru di situ pemeliharaan Tuhan. Jadi yang terluput itu orang-orang yang tidak binasa di Yerusalem ketika mereka dibinasakan. Dan untuk kita masa kini adalah yang selamat itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum mati, sudah mengambil keputusan percaya Yesus. Sebab kalau sudah mati tanpa percaya Yesus, ya mereka binasa. Mereka tidak akan masuk surga. Tetapi yang mati, ya sudah di dalam Yesus, sudah di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan tempat yang telah Tuhan janjikan, surga. Itu sebabnya Tuhan berkata, Yesus berkata, ya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Jadi sudah disiapkan tempat, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan. Pastikan nama kita dicatat. Ya, bagaimana caranya supaya nama kita dicatat? Percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan pertahankan iman kita. Walaupun ada penderitaan, kesukaran yang harus kita hadapi. Pertahankan iman, pertahankan. Dan jangan goyah. Katakan tetap setia mengikuti Yesus. Sekalipun hidup susah, menderita dalam dunia, tetap mengikuti Yesus. Dengar firman Allah, terima kebenaran, lakukan. Mari kita taat setia. Orang-orang yang taat setia namanya tercatat. Catatan apa? Namanya dicatat di mana? Nama-nama itu dicatat untuk memperoleh hidup. Ya, kita yang percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Baik masa kini, masa di mana kita menjalani hidup di bumi, demikian juga masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setialah mengiring Yesus. Kita mau naikkan doa-doa kita, apapun pergumulan Bapak Ibu, seberat apapun, mungkin hari-hari ini saudara merasa begitu dahsyat, begitu luar biasa tekanan yang dahsyat. Pandang kepada Allah yang melindungi kita, pandang kepada Tuhan yang berkuasa menolong kita. Ya, pandang kepada Tuhan ya yang selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kita mau berdoa, bawa bebanmu kepada Tuhan, pergumulanmu, percayalah. Ya, serahkan hidup kepada Tuhan. Dan yang terpenting dalam hidup ini kita mau taat. Ikutilah perintah Tuhan. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Serahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kita mau naikkan doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.